Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke. Baik, hari ini kita pertemuan ketiga ya, sudah. Sekali lagi coba saya ingatkan, hari ini adalah pertemuan yang sangat penting sekali. Kenapa? Di awal ini kita mengenal, di awal pertemuan ketiga ini, kita mengenal metode. Atau bisa saya katakan teknik penyandian, itu maksudnya. Mengenal teknik penyandian. Sebentar, saya ambil pulpen. Oke, baik. Saya coba share screen. Saya ingatkan jangan lupa apa ya? Jangan lupa absensi. Kalau kalian lupa video pembelajaran yang sebelumnya, silahkan kalian lihat di sini. Ini pertemuan pertama. Ini yang kedua ternyata tidak terekam kemarin. Terakhir saya uploadkan di video pertemuan apa anak TI kalau nggak salah, tapi nggak apa-apa, sama materinya. Nggak terekam saya. Nggak apa-apa untuk pembelajaran ini. Pertemuan sebelumnya artinya ini ada ya. Silakan nanti yang nggak jelas boleh kalian coba lihat itu maksudnya. Nanti pertemuan ketiga sama. Pertemuan ketiga nanti ada saya buat juga video pertemuan hari ini. Saya akan uploadkan di sini. Nanti akan otomatis masuk ke akun kalian masing-masing. Baik, kita masuk di pembahasan kriptografi ya hari ini. Sudah tampilkah? Sudah, Pak. Oke, baik. Dari saya simpel. Yang bisa mengartikan judul ini nggak ikut UAS pun A nilainya. Silakan berpikir. Teks tak bermakna, Pak. Salah. Apa artinya itu? Pesan tak bermakna. Ya, apa artinya? Pesan nggak bermakna betul. Artinya apa? Maksudnya definisinya gitu, Pak. Iyalah. Jadi, apa isinya itu? Betul, ini pesan tak bermakna. Cuman isinya apa di dalam ini? Arti sesungguhnya. Ayo, yang bisa luar biasa. Saya aja nggak bisa. Ini namanya memang ciphertext. Ciphertext itu adalah pesan tak bermakna, betul. Cuman ciphertext kan pasti ada apa namanya pesan aslinya kan gitu. Pesan aslinya apa gitu? Itu maksudnya. Simpel kan? Yang bisa membobol ini luar biasa. A nilainya. Nah, itulah kira-kira gambaran materi kita pertemuan ketiga ini, yaitu kriptografi, lebih mendetail ke metode. Gimana caranya kita mempelajari metode yang dapat membuat pesan seperti ini? Nah, ini yang mau kita pelajari. Baik ya, kita bahas. Ini namanya Mr. X. Mr. X memikirkan beberapa hari nih, makanya tanda tanyanya panjang. Nah, itu pun nggak bisa-bisa. Apa maksudnya? Pesan di atas ini. Apalagi kita. Pening nanti. Ini sebenarnya informasi ya. Ini sebenarnya informasi, tetapi yang sudah disandikan. Makanya hasilnya seperti itu. Atau bisa saya katakan ini disebut ciphertext, pesan yang tidak bermakna. Sangat betul tadi si Hakiki ya. Cuman pesan aslinya nggak tahu, saya juga nggak tahu. Itu hanya sampel maksudnya. Oke, baik. Karena ini pembahasan kriptografi, sebenarnya apa sih kriptografi? Itulah sekarang jadi topik hari ini. Apa sih yang dikatakan kriptografi?
Ini dia. Ada yang tahu sebelumnya? Kalau belum, baik, saya akan kasih tahu. Kriptografi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang seni atau teknik penyandian data atau pesan atau informasi. Itu dia. Makanya kita belajar makanya kita belajar kriptografi. Kenapa? Karena kita ingin belajar tentang teknik penyandiannya. Penyandian data itu seperti apa, pesan itu seperti apa, informasi juga seperti apa. Sebenarnya sama ya. Data, pesan, informasi itu juga data gitu, sama sebenarnya. Itu intinya. Oke, dari sini topiknya sudah paham maksudnya. Topiknya mudah-mudahan sudah paham. Saya lanjutkan. Nah, ini ada namanya terminologi. Terminologi ini adalah poin-poin yang ada di kriptografi yang harus kalian tahu. Yaitu apa? Yang pertama itu pesan. Pesan itu secara umum artinya adalah data atau informasi. Secara umum ya. Tetapi kalau misalkan di kriptografi, pesan itu disebut dengan plain text. Pesan itu disebut dengan apa? Plain text. Ada juga nama lainnya yaitu teks jelas atau clear text. Tapi yang sering digunakan yaitu adalah plain text. Ini yang sering digunakan. Jenis-jenisnya gimana? Untuk jenis-jenisnya, jenis-jenis pesan atau plain text itu bisa teks, gambar, musik, video, tabel, daftar belanja atau database. Ini semuanya bisa dikatakan sebuah pesan, itu maksudnya. Itu ya. Selanjutnya, inilah contohnya daripada pesan tersebut. Kalau teks seperti apa, kalau misalkan audio seperti apa, ada gambar seperti apa, video seperti apa. Yang jelas kalau teks pasti jelas tulisan kan, kalau audio pasti rekaman, kalau video pasti ada animasi atau gambar, kombinasi gambar sama apa ya, audio ya. Nah, tetapi kalau misalkan ini, ada yang bisa tahu apa ini maksudnya? Apakah itu berupa informasi tidak? Kalau di pembahasan kita kalau fokus ke sini satu. Buat yang mau fokus di membuat. Gimana? Ya, Pak. Apa informasi yang kalian dapat dari situ? Itu menggambarkan sorry. Pencet. Menggambarkan bahwa ada cabai, terus itu warnanya beda-beda, Pak. Oke ya. Terus ada yang ya, itu sangat betul sekali. Kita dari gambar juga sangat mendapatkan informasi. Ada bentuk cabai, ada warna cabai, dan ini mungkin inisial cabai dari mana gitu misalkan. Nah, itu salah satunya. Itu ya, itu adalah salah satu informasi dari bentuk gambar itu maksudnya. Oke, saya next. Nah, itu tadi adalah pesan atau plain text. Yang kedua,
itu ada istilah yang namanya ciphertext. Ini juga sudah saya bahas minggu lalu. Itu apa maksudnya, Pak? Sebenarnya ciphertext ini adalah pesan yang sudah disandikan atau diamankan sehingga tidak mempunyai makna. Itulah tadi yang di slide pertama. Slide pertama tadi dikatakan adalah ciphertext yang tidak ada maknanya lagi. Tujuannya untuk apa, Pak? Supaya tidak bisa dibaca. Sama misalkan apa? Mantan pacar misalkan. Bisa aja kan rahasia kan, nanti ketahuan pula sama cowok yang baru. Nah, kalau pakai misalkan apa namanya ciphertext tidak bermakna lagi kan nggak bisa baca kan gitu. Zidan pengalaman seperti ini. Itu contohnya. Itu contohnya tujuannya. Artinya apa? Sebenarnya untuk privasi. Itu tujuannya, mengamankan supaya tidak sembarangan orang membaca. Nah, kalau tidak bermakna kan pasti orang malas baca. Ini abaikan aja lah kan seperti itu. Nah, ciphertext harus dapat dikembalikan. Intinya gimana? Misalkan, nah ini adalah pesan awal. Baru nanti disandikan. Ini sandikan. Nah, baru menjadi ciphertext. Setelah itu apa lagi? Disandikan atau dibuka ya, disandikan lagi tapi dibuka maksudnya. Kalau ini tadi dikunci, ini dikunci, diamankan. Ini masukkan sandi, tapi di sini dibuka. Di sini harus balik lagi ke pesan awal. Pesan awal. Nah, ini harus balik lagi ke pesan awal. Kalau ciphertext ini tidak bisa dikembalikan ke pesan awal, berarti merusak namanya. Berarti maksudnya ya? Artinya apa? Harus bisa dikembalikan ke pesan semula. Kalau tidak berarti merusak. Itu intinya. Bisa dipahami sampai di sini? Silakan direspon. Oke. Berarti saya lanjutkan. Bisa, Pak. Oke. Ini saya ingatkan, ini minggu lalu sudah. Maksudnya kalau ini ada plain text, ini proses enkripsi atau penguncian, penyandian ya. Nah, inilah menjadi cipher. Cipher ini harus bisa didekripsi, dikembalikan. Nah, kalau tidak bisa dikembalikan berarti sampai di sini merusak jadinya. Nah, rusak jadinya. Makanya harus bisa dikembalikan sehingga menjadi pesan awal. Lebih detailnya seperti ini. Lebih detailnya. Artinya apa? Artinya maksudnya adalah sebentar ya. Artinya sebentar. Sedikit ya, ada tamu. 2 menit, 1 menit aja. Tamu tak diundang ini. Oke. Selanjutnya gathering data satu. Pengambilan data ya. Oke, ada yang mau minta ACC sidang. Baik, ini ya. Ini contohnya. Tadi saya katakan, inilah plain text, tahap utama. Tahap utama ini akan dienkripsi dengan kuncinya 1, 2, 3. Sehingga nanti tahap utama ini bisa menjadi seperti ini. O1, tanda seru, baru datanya, baru I sama dengan. Bisa aja seperti ini jadinya. Ini adalah ciphertext. Tahap utama tadi yang tidak bisa diartikan lagi.
Nah, sesuai dengan Nah, setelah itu harus dikembalikan dengan kunci yang sama. Kalau di sini tadi enkripsinya 123, ini dikembalikannya harus menggunakan 123 juga. Sehingga dari sini menjadi pesan kap utama lagi. Kap utama. Nah, itu lebih detailnya. Selanjutnya, ini contoh algoritmanya untuk menyandikan tadi. Jadi proses penyandian ini banyak ini prosesnya. Itulah metode tadi. Metode penyandian itu banyak. Cara-caranya. Makanya kriptografi adalah seni atau teknik penyandian. Sehingga inilah salah satunya. Ada metode Cipher substitusi, ada Vegenere, Otepet, Dash, Elgamal, AES, Hill Cipher, RSA, dan lain-lain. Banyak, 1000 metode pun ada. Ini salah satunya ya. Jadi itu tadi tambahan dari saya yang paling penting. Kriptografi itu dibagi menjadi 2. Ingat itu tambahan ya. Kriptografi dibagi menjadi 2. Yaitu yang pertama adalah kriptografi klasik dan ada kriptografi modern. Nah, ingat ada klasik dan ada modern. Nah, di klasik itu metodenya yang dulu seperti inilah contohnya. Ini klasik. Sedangkan modern ini dia salah satunya. Tetapi di modern dibagi menjadi 2 lagi. Modern yang sifatnya simetris dan ada modern yang sifatnya asimetris. Nah, itu dia. Oke Pak, berarti sekali lagi yang dia model lama itu disebut dengan klasik Pak, betul. Kriptografi klasik. Ada juga kriptografi modern, yaitu dibagi menjadi 2 tadi, asimetris dan simetris. Itu ya. Nanti kalian boleh browsing. Algoritma simetris pada kriptografi. Algoritma simetris atau asimetris kebalikannya lah pada kriptografi di Google. Pasti banyak yang muncul. Nah, contohnya seperti ini. Nah, culik anak itu jam 11 siang. Hati-hati besok ya. Nah, hati-hati. Bisa aja kalian tersangkanya nanti ya, yang diculik maksudnya. Nah, oh enggak, kalian jadi korban, sidannya jadi apa tersangka. Hati-hati ya. Misalkan seperti itu. Jadi bisa aja nanti pesan itu menjadi seperti ini. Kenapa? Sudah dijadikan Cipher tadi. Sehingga ya pakai handphone atau informasi itu ya biasa saja. Orang tidak tahu ini. Makanya nanti setelah kita pelajari, tadi saya ingatkan kalian. Kalian boleh menggunakan penyandian kriptografi ketika komunikasi sama pacarnya maksudnya. Boleh. Seperti inilah nanti. Jadi nggak ada yang curiga itu maksudnya. Nah, terakhir pening sendiri kan gitu. Satu malaman buat metode. Yang ada salah makna Pak. Ya bisa jadi ya. Tapi kan memang pribadi jadinya, privasi. Orang nggak bisa melihat itu maksudnya. Tuh, itu salah satunya. Ini contoh ya. Contohnya. Nah, ini simbol ya, sebenarnya simbol untuk kalian pahami. Ciphertext itu biasanya dilambangkan dengan C. Karena nanti ada rumus jadinya gitu. Memang simple. Baru C itu adalah ciphertext, pesan yang enggak bermakna. P itu adalah plain text. Nah, kalau ada E memetakan P dan ke C itu gimana maksudnya, Pak? Nah, ini maksudnya E, enkripsi plain text atau enkripsi pesan. Plain text kan pesan tuh kan. Nah, nanti sama dengan menjadi apa? Ciphertext. Itu maksudnya. Nah, artinya proses enkripsi plain text atau pesan nanti akan mendapatkan pesan ciphertext atau pesan yang tidak bermakna. Kebalikannya, kalau fungsi dekripsi D sama dengan memetakan C dan P misalkan. Itu adalah D
proses dekripsi itu adalah mengembalikan ciphertext menjadi apa? Pesan awal. Mengembalikan ciphertext, pesan yang enggak bermakna tadi, menjadi pesan awal supaya menjadi aslinya lagi. Itu adalah proses dekripsi. Itu ya. Ini harus tahu ya. Harus paham dulu. Baik. Kalau misalkan fungsi kriptografi dua-duanya seperti apa? Seperti ini. Inilah fungsinya. Ada dekripsi dan ada enkripsi. Ini kalau penggabungan. Nah ini. Dekripsi dan enkripsi plain text, artinya dua-duanya ini ya, ada proses dekripsi dan ada proses enkripsi plain text. Nantinya dua-duanya ini akan mengembalikan ke pesan semula. Itu adalah proses dua-duanya ya. Nantinya akan mengembalikan pesan ke semula. Gimana? Nurliani, bisa diikuti kah atau tambah mengantuk dengar suara saya? Mana suaramu, Nurliani? Susah, Pak. Susah sih. Iya. Masih pertama kok susah. Makanya kita coba memahami enkripsi, dekripsi, ciphertext. Itu maksudnya istilah-istilahnya dulu loh maksudnya. Pak, kalau yang deskripsi sama enskripsi tadi digabungi baru yang jadi yang P itu tadi kan. Mana yang ini? Kembali. Yang mana? Nah, ya. Yang mana ini ya? Ya, bukan. Ya. Yang mana? Enkripsi Coba P ini? Ya, Pak. Nah, ini adalah proses enkripsi. Ini cara kerja ya sebenarnya. Proses enkripsi itu ngapain? Ya udah, berarti kalau sudah mengenkripsi artinya adalah mengenkripsi pesan sehingga mendapatkan ciphertext. Kemari ya larinya. Kemari, ini dia. Proses enkripsi inilah yang ditanya. Ini ngapain? Nah ini, enkripsi inilah proses enkripsi. E itu. Ini E kan? E itu, ya ini tadi proses menyandikan plain text sehingga plain text itu jadi ciphertext. Nah, itu dia. Nah, itulah E dia. Sebenarnya itu simpelnya. Sama, proses dekripsi gimana Pak? Dekripsi. Proses mengembalikan ciphertext agar menjadi pesan ke plain text awal. Nah, itu dia. Kan ini dia. Nah, ini proses dekripsi. Proses ciphertext untuk mengembalikan pesan awal gitu. Sama kan? Nah, mudah tah, nggak sulit kan? Perasaan kamu aja kayak sulit, Berliani. Sebentar Bu, nyusul. Ya. Itu ya. Nah, saya next saja karena ini nggak begitu umum, ini umum. Coba nih. Nah, ini contoh satu algoritma substitusi. Enak kan? Nggak ngantuk lah pokoknya nanti. Ke depan nggak bakal ngantuk kalau sih. Nah, ini saya contohkan P untuk mencari cipher tadi apa? Untuk mencari yang tidak bermakna tadi, prosesnya adalah mengenkripsi plain text. Plain text adalah pesan awal. Caranya gimana? Yaitu dengan P ditambah 3 modulo 6. 26. 26 itu apa, Pak? Ini adalah jumlah abjad. Jumlah abjad. Itu intinya. Sudah? Baru untuk dekripsinya gimana? Dekripsi itu untuk mencari pesan awal. P itu pesan awal. Nah, itu ya, untuk mencari pesan awal diperlukan apa? Proses dekripsi cipher. Nah, proses dekripsi cipher dengan cara apa? C dikurang 3 modulo 26. 26 adalah abjad.
Atau singkatnya, saya contohkan. Caranya gimana? Caranya gini. Nah, ini misalkan ada ABC nih sampai Z. Ini kita mulai dari misalkan angka 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai seterusnya. Tinggal masukkan kamu. Misalkan apa? Ini pesannya. Segini aja. I came. Berarti kan I yang pertama. P-nya itu berarti I. Di sini I ditambah 3. Sudah I itu 8. Berarti P ditambah 3 sama dengan modulo 26. Berarti P-nya adalah 8 ditambah 3 modulo 26. Ini kan 8 I-nya nih. Ya kan? Pak, 3 itu apanya, Pak? 3 itu rumus ketentuan. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Berarti kan di sini hasilnya 11 modulo 26. Ingat, ini paling yang harus diingat. Modulo itu apa? Modulo itu apa? Mod itu adalah modulo ya. Mod itu modulo. Sifatnya modulo jika angka yang dimodulukan lebih kecil dengan angka modulo ini, berarti hasilnya bilangan itu sendiri. Misalkan 11 modulo 26. Hasilnya pasti 11. Karena apa? Modulo itu adalah sisa hasil bagi. Kalau dia yang dimodulukan lebih kecil, berarti hasilnya bilangan itu sendiri. Itu diingat ya. Kecuali 28 modulo 26, berarti sisa hasil baginya 2. 30 modulo 26, berarti sisa hasilnya adalah 4. Misalkan seperti itu. Tetapi kalau lebih kecil, berarti hasilnya bilangan itu sendiri. Bisa dipahami? Oke, berarti 11 hasilnya ya. 11 itu di mana berarti? Urutannya 11 berarti di sini. Berarti hasilnya apa? L. Inilah dia L. Jadi karena nggak saya teruskan. Ini 13, 14, 15, 16, panjang sampai seterusnya. Berarti 11 sama dengan L. Itu contoh yang menggunakan hitung-hitungan ya. Hitung-hitungan. Cara cepatnya adalah, nah ini pasti diingat-ingat ini cara cepat ini. Biasanya cepat-cepat ini senang kalian. Nah, cara cepatnya, metode Caesar-Cipper atau substitusi itu adalah proses pergeseran 3 karakter ke depan. Ini tadi analisisnya yang sulit dulu dikerjakan supaya tahu analisisnya. Jadi sekali lagi Caesar-Cipper ini adalah metode pergeseran 3 karakter ke depannya. Misalkan karakter pertama tadi adalah I ya, I yang kita cari. Ya sudah, I di mana? Di sini letaknya. Digeser 3 kali. 1, 2, 3. Kenapa? P ditambah 3, Pak. Berarti L hasilnya. Baru C. C ditambah 3 kali. 1, 2, 3. Makanya di sini hasilnya F. Baru apa lagi? M. M 3 kali. 1, 2, 3. Berarti hasilnya P. Nah, baru E. E mana E? 3 kali. 1, 2, 3. H. Lebih enak itu ya. Tapi pembuktiannya harus menggunakan rumus ini. Makanya saya ajarkan dulu tadi menggunakan pembuktian rumus terlebih dahulu. Tapi sama, tetap hasilnya. Misalkan I tadi kan saya katakan I. 3 kali, 3 karakter. Karena apa? P, plain text plus 3. Artinya P ditambahkan 3. P-nya apa? P-nya adalah I. I di situ, di sini dia. Tambah 3. 1, 2, 3. Artinya hasilnya menjadi L. Bisa dimengerti sampai di sini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Pertanyaan? Cukup ya? Oke, baik. Itulah metode yang pertama, substitusi. Silahkan dipelajari. Minggu depan kita akan membahas di sini. Masih di klasik terkait algoritma tersebut. Nah, ini contohnya, tapi ini saya bahas minggu depan. Ya. Tapi untuk hari ini, untuk metode pembelajaran kalian di rumah, silahkan nanti
ada beberapa sedikit tugas, yaitu tugas pertama kali nih ya, tugas pertama kali, buatlah penerapan metode substitusi dengan mengamankan nama Anda masing-masing minimal 6 karakter. Minimal 6 karakter. Artinya tidak ada yang bisa mencontek ya. Karena apa? Plain text-nya adalah nama kalian masing-masing. Dengan bahan yang saya sampaikan tadi. Yang sudah saya jelaskan ini. Nah, ini sorry. Pak, kalau cheaper itu Pak, Kenapa? Yang Kenapa? cheaper Pak di bawahnya itu nggak digunakan. Yang di bawahnya? Sama Ya. kebalikannya. C-nya berapa? Misalkan tadi kan P itu adalah I. Tapi kalian urutkan dulu dari 0 ya. Dari 0 diurutkan dulu dari 0-nya. Nah, ini misalkan 0. Mana tadi? I misalkan. I adalah berapa tadi ya sini? 11 ya? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 1, 2, 3. Berarti di sini 11 kah? Gitu ya, L-nya tadi kan 11 tuh hasilnya. Ya sudah, tinggal masukkan di sini. 11 dikurang 3 modulo 26. Balik lagi ke 8 nanti hasilnya itu. 8 modulo 26. Pada akhirnya apa? Karena lebih kecil, artinya 8. 8 itu apa? Ya I, dia akan kembali ke pesan awal. Ngerti kah? Bisa dipahami? Mana suaranya? Agak bingung ya. Nah, inilah ini dia. Pak, maksudnya yang cheaper bawahnya gitu Pak. Ya ini kan, ini maksudnya. Bukan Pak, itu yang di bawah plain Ini? yang baru Bapak. Oh ini. Ini maksudnya. Ah, iya Pak. Oh ini memang kata kuncinya. Ini sebenarnya kunci. Jawabannya itu sebenarnya. Kalau A ini udah saya putarkan ketiga kali. Misalkan A, kan 3 kali itu. Kan karena apa? P kan plus 3 ini rumusnya. Ya sudah, ini sudah jawabannya. A berarti nanti A 1, 2, 3 berarti D. A itu jawabannya D. Baru apa lagi? B, 1, 2, 3. 1, 2, 3 berarti ini E, sudah. Nanti urutannya sudah enak ngeliat ke bawah gitu. Kalau I berarti jawabannya L ini sebenarnya sudah. Ini buat kuncinya, kata kuncinya. Kenapa? Ya, Kan perhitungan ketiga karakter ke depan. Nah, artinya kalian sudah, kalau umpamanya saya buat gini lebih enak gitu. Karena apa? Ini kuncinya pergeseran 3 karakter itu di situ gitu. Paham ya? Pasti paham. Nah, itu dia. Baik, materi hari ini sampai di sini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dikerjakan. Boleh diskusi. Karena apa? Tidak boleh menyontek, tapi boleh diskusi. Silahkan dikumpulkan di situ tadi ya. Nah, oke, baik. Hari ini kita sampai di sini aja. Terima kasih banyak. Saya akhiri sampai di sini. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa detik lagi akan terputus sendiri ya.